Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Rizky Novalina Pribadi dari Komunikasi Penyiaran Islam IAIN Kediri. Nah, di podcast kali ini aku mau bahas gimana sih cara kita itu menyehatkan kolbu dengan cara menjaga hati, iman, dan pikiran. Kalau kita bicara mengenai kesehatan, sebenarnya nih kunci sederhana dan pertama ini adalah memperbaiki amal ibadah kita terlebih dahulu. Salah satunya adalah dengan berprasangka baik sama Allah. Segala yang diberikan Allah untuk hambanya ini adalah untuk kebaikan. Jadi, perasaan tidak senang terhadap pemberian Allah sebenarnya bentuk ujian untuk kita agar senantiasa berbaik sangka sama Allah. Dalam hadis qudsi, Allah berfirman, Allah baik dan hanya menerima yang baik. Berdasarkan hadis ini dapat disimpulkan bahwa cara mendekati Allah adalah dengan berbuat kebaikan sebanyak-banyaknya. Lalu, kalau sudah dekat dengan Allah, apakah berarti kita tidak akan mendapat ujian atau musibah? Ya pasti dapat ya, karena Allah akan tetap memberikan ujian untuk menaikkan derajat kita semua. Misalnya nih, kalau kita berburuk sangka sama Allah, sebenarnya kita ini telah menjauh dari Allah. Lalu apa hubungannya dengan kesehatan? Jelas, hubungannya sangat dekat. Bahwa penyakit tidak akan datang pada orang yang emosinya baik. Orang kalau emosinya baik dan terkontrol, sebenarnya telah menata hatinya, menata perasaannya, ya karena dimulai dari yang namanya iman itu sendiri. Iman ini dimulai dari diri kita yang selalu berprasangka baik sama Allah SWT. Kalau kita selalu berprasangka baik sama Allah, sebenarnya kita merasakan kebahagiaan. Ketika kita merasa gembira, sebenarnya dalam diri kita ini telah berkembang hormon bahagia, yaitu endorfin atau endogenous morfin. Nah, hormon ini biasa keluar jika kita telah bahagia, bersyukur, dan merasakan hal positif lainnya. Menurut beberapa ahli nih, hormon ini memiliki kekuatan 2-6 kali daya penangkal nyeri dibandingkan dengan morfin sintetik. Lalu dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda mengenai Allah, aku sesuai sangkaan hambaku. Nah, teman-teman mungkin sering dengar hadis ini ya. Jadi artinya jika kita menyangka Allah secara negatif, yang akan kita dapat juga hal yang negatif. Kalau kita berprasangka buruk kepada Allah, sebenarnya kita ini telah mengeluarkan hormon negatif dalam diri kita sendiri yang membuat kita semakin jauh sama Allah. Jadi iman ini adalah kekebalan tubuh kita yang terbaik, dan kekebalan tubuh kita yang terbaik itu yaitu iman itu sendiri. Dari situ kita mendapat simpulan bahwa jika mau jiwa dan raga sehat, jaga iman. Iman ini meliputi segala sendi dalam kehidupan kita. Gak mungkin kan ya orang beriman itu berburuk sangka. Gak mungkin juga orang beriman itu memasukkan bahan haram dan bahan yang tidak baik ke dalam tubuhnya. Orang beriman pun juga tidak akan berlebih-lebihan dalam keseharian. Kira-kira kalau kita disakitin seseorang, jalan keluar terbaik agar kita tetap sehat gimana? Dengan cara balas dendam? Bukan, tapi dengan cara memaafkannya. Kenapa kok gitu? Saat kita memaafkan orang tersebut, sebenarnya kita ini telah mengeluarkan hormon cinta dalam diri kita yang membuat jiwa kita ini lapang dan luas. Saat itu kita tetap berada dalam koridor Allah SWT karena melakukan kebaikan-kebaikan itu tadi. Pada akhirnya endorfinlah yang dikeluarkan oleh tubuh kita. Sebaliknya, jika kita disakiti lalu kita menyimpan terus rasa sakit hati itu dan mengembangbiakannya, sebenarnya kita ini telah menyimpan gunung api yang siap meletus kapan aja. Saat tubuh kita tidak lagi menahan gejolak kebencian itu, kira-kira apa yang terjadi? Kita menjauh dari Allah, kita merusak diri kita sendiri, kita merusak umur kita merusak kesehatan, kita merusak hampir segala kebahagiaan dalam hidup kita yang akhirnya membuat kita perlahan-lahan jatuh dalam kebinasaan diri sendiri. Oke, gimana sih cara kita menjaga hati, iman, dan pikiran? Ilustrasinya begini, di dunia ini kan ada mobil yang namanya Ferrari dan Aston Martin. Kedua mobil ini kan harganya selangit kan ya. Jika mobil mahal ini menjadi milik kita, kira-kira bahan bakar apa sih yang mau diisi di mobil ini? Semua pasti bakalan jawab Pertamax kan ya, karena mobil ini terlalu berharga jika diisi dengan bahan bakar yang biasa-biasa aja, bener kan? Kalau kita renungkan lagi,
lebih mahal mana sih, mobil dengan tubuh atau pikiran kita? Aku yakin semua bakalan jawab lebih mahal tubuh dan pikiran kita. Sekarang kita ibaratkan tubuh kita ini adalah mobil mewah itu. Pertamax ini merupakan perumpamaan dari makanan alami dan sehat, seperti sayuran yang baik dan bersih serta buah-buahan yang sehat. Sedangkan oplosan ini merupakan perumpamaan dari gorengan, mie instan, minuman soda, makanan yang dibekukan, makanan dan minuman dengan kadar gula tinggi, atau makanan dan minuman yang penuh dengan pengawet. Jadi kira-kira yang mana nih di antara kedua jenis makanan dan minuman ini yang lebih banyak dikonsumsi? Jika lebih banyak yang oplosan, bisa dipastikan tubuh kita ini akan sering masuk bengkel dalam artian sakit. Jika Pertamax yang lebih masuk ke dalam tubuh kita ini akan sehat, pikiran pun juga akan selalu positif. Semua pikiran positif ini akan memberikan energi positif bagi kehidupan kita semua.